Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, berkah dan kesehatannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan menyampaikan presentasi pada hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendranto dengan NIM 25042023. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yaitu tentang pendidikan berkualitas. Di mana Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Berdasarkan pemikiran tersebut, hari ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang pendidikan berkualitas dan mengapa konsep ini penting dalam menghadapi tantangan global. Kemudian kita masuk ke slide kedua yaitu latar belakang. Pendidikan adalah fondasi utama bagi pembangunan manusia dan penentu arah kemajuan bangsa. Yang pertama, target SDG 4 memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas yang setara bagi semua. Realitas global, lebih dari 250 juta anak tidak memiliki kemampuan literasi dasar. Yang ketiga, hambatan, kesenjangan gender, kualitas pengajaran rendah, dan dampak pandemi COVID-19 memperlebar jarak ketimpangan. Terus kita masuk ke pertanyaan mendasar. Bagaimana mewujudkan pendidikan berkualitas di tengah tantangan global yang kompleks? Kedua, bagaimana mewujudkan? Yang ketiga, pendidikan yang relevan, inklusif, dan adaptasi. Terus kita masuk ke tujuan penulisan. Mendeskripsikan konsep pendidikan berkualitas, mengidentifikasi tantangan global, menjelaskan peran teknologi guru, kebijakan, dan kolaborasi, memberikan rekomendasi strategi. Kemudian kita masuk ke konsep pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas mencakup proses pembelajaran efektif, relevan, dan berkelanjutan. UNESCO 2021 menyatakan bahwa pendidikan berkualitas terdiri dari akses merata, proses pembelajaran efektif, serta hasil belajar. Pendidikan berkualitas adalah suatu proses pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi karakter dan kemampuan yang relevan untuk menghadapi tantangan hidup di masa kini maupun masa depan. Pendidikan dikatakan berkualitas apabila proses pembelajaran berjalan efektif, lingkungan belajar kondusif, tenaga pendidikan kompeten, serta hasil belajar memenuhi standar yang telah diterapkan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, akan tetapi juga mencakup pengembangan karakter keterampilan abad 2021, pemerataan akses, dan relevan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Terus kita masuk ke berorientasi pada peserta didik atau student-centered learning, yaitu pendidikan berkualitas menempatkan peserta didik sebagai subjek utama. Artinya, proses pembelajaran dirancang untuk pengembangan potensi unik setiap peserta didik, mendorong kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan aktif,
berpartisipasi, dan menyenangkan. Terus yang kedua itu relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan harus menyiapkan peserta didik untuk hidup bekerja di era modern. Ini mencakup kemampuan teknologi dan literasi digital, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, adaptasi terhadap perubahan global, pembelajaran berbasis berbasis oh, proyek, project based atau learning. Pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau masyarakat akan sulit dianggap berkualitas. Terus kita masuk ke tantangan global dalam pendidikan berkualitas. Di sini ada 4, ketimpangan kualitas guru, perubahan teknologi yang sangat cepat, kesenjangan digital, kesenjangan akses pendidikan. Pertama itu ketimpangan kualitas guru. Terus yang kedua yaitu perubahan teknologi yang sangat cepat, di mana revolusi industri 4.0 dan era digital menuntut sistem pendidikan beradaptasi tantangannya. Ketersediaan teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat digital. Percakapan digital guru yang belum merata, ketimpangan digital antara negara kaya dan perkembangan, kurangnya literasi digital serta pendidikan. Terus kesenjangan digital. Yang terakhir yaitu kesenjangan akses pendidikan, di mana banyak negara akses terhadap pendidikan belum merata. Tantangan meliputi ketimpangan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, hambatan ekonomi yang membuat anak dari keluarga miskin sulit melanjutkan pendidikan atau sekolah, keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas, minimnya infrastruktur dan fasilitas pembelajaran. Kesenjangan ini menyebabkan kualitas pendidikan tidak dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu. Terus masuk peran teknologi digital. Teknologi digital menghadirkan peluang melalui pembelajaran daring, hybrid learning (LMS), hingga pemanfaatan untuk personalisasi pembelajaran. Namun, kesenjangan digital tetap menjadi tantangan utama. Teknologi digital telah menjadi salah satu faktor kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan di era seperti di era modern. Kehadiran Kehadirannya bukan sekedar alat bantu, akan tetapi transformasi fundamental yang mengubah cara belajar, cara mengajar, dan cara mengolah pendidikan. Yaitu pertama ada memperluas akses pendidikan, di mana eh, teknologi digital memungkinkan pendidikan dapat diakses oleh lebih banyak orang melalui pembelajaran jarak jauh, dilakukan secara online atau learning. Platform kelas digital seperti Google atau Classroom Model atau LMS. Video pembelajaran yaitu webinar, MOOCs, Mapping Open Online, atau Cross. Inovasi ini sangat membantu siswa di wilayah terpencil, penyandang disabilitas atau merata yang memiliki keterbatasan waktu dan biaya. Terus yang kedua itu peningkatan kualitas pembelajaran learning. Penggunaan teknologi membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik. Animasi simulasi dan video membantu pemahaman konsep abstrak apabila pembelajaran seperti kuis, kahot, dan modul interaktif meningkatkan partisipasi. Media digital membantu guru menjalankan materi lebih jelas dan menarik.
Terus memperkuat efektivitas proses pembelajaran, di mana teknologi mendukung penggunaan multimedia alternatif yang membuat materi lebih mudah dipahami. Pelajaran dapat dibuat lebih personal melalui adaptive learning, di mana platform menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai kemampuan siswa. Guru dapat mengintegrasikan simulasi, permainan secara edukatif, dan laboratorium virtual. Terus terus kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kompetensi guru. Guru memainkan peran kunci dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Mereka mereka harus memiliki literasi digital, pedagogi modern, dan kemampuan menciptakan pelajaran secara aktif. Pelatihan guru menjadi kebutuhan mendasar. Guru merupakan aktor kunci dalam proses pendidikan. Tanpa guru, tidak ada pendidikan berkualitas tanpa guru yang kompeten. Kompeten guru mencerminkan kemampuan profesional, pedagogis, kepribadian, dan sosial yang harus dimiliki seorang pendidik untuk menciptakan proses pembelajaran secara efektif, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Terus yang ke terus masuk ke kebijakan pemerintah. Kebijakan strategi pemerintah dibutuhkan dalam membangun infrastruktur, menyusun kurikulum, serta relevan melibatkan sektor swasta, serta memastikan regulasi perlindungan data dalam pembelajaran digital. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan berkualitas adalah serangkaian keputusan, peraturan, program, dan strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur, mengembangkan, atau meningkatkan mutu pendidikan agar sesuai dengan standar nasional maupun kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Kebijakan ini berfungsi sebagai arah, pedoman, dan landasan tindakan bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan mulai dari sekolah, guru, siswa, sampai lembaga masyarakat agar proses pendidikan berjalan oh, efektif, merata, dan menghasilkan lulusan yang kompeten serta berkarakter. Terus kita masuk ke kolaborasi multi pihak. Kolaborasi lembaga internasional, industri, dan masyarakat diperlukan untuk mendukung inovasi pendidikan, terutama dalam pengembangan teknologi dan perluasan akses pendidikan. Kolaborasi multi pihak dalam pendidikan adalah kerjasama antara berbagai pengaku ketimpangan mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha, organisasi non-pemerintah, bangsa, lembaga internasional untuk mendukung, memperkuat, dan meningkatkan kualitas pendidikan yang untuk menjadi lebih utuh. Pendidikan tidak dapat terdiri dari sendiri, akan tetapi untuk mencapai mutu yang tinggi dibutuhkan sinergi antara semua pihak yang memiliki peran bertanggung jawab serta berkontribusi masing-masing. Kolaborasi ini sangat menjadi penting, semakin penting karena tantangan pendidikan modern sangat kompleks. Teknologi, ketimpangan akses, kualitas guru, dan perubahan kebutuhan industri dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Terus masuk ke analisis kritis. Analisis krisis. Teknologi menawarkan kesempatan besar akan tetapi tidak dapat menggantikan fungsi sosial pendidikan. Keseimbangan antara humanisasi dan digitalisasi harus ditekankan. Analisis kritis pendidikan berkualitas adalah proses menelaah, mengevaluasi, dan menilai serta mendalam berbagai aspek pendidikan, memulai dari kurikulum, kebijakan, proses, pembelajaran, peran guru hingga lingkungan sosial untuk mengidentifikasi apakah pendidikan ini tersebut benar-benar memenuhi standar, mutu, dan kontribusi
pada perkembangan peserta didik secara efektif atau komprehensif. Analisis ini kritis dilakukan bukan hanya dengan melihat apa sih yang berjalan dengan apakah dia berjalan dengan secara baik, akan tetapi juga mengenali masalah, ketimpangan, dan faktor struktural yang menghambat kualitas pendidikan. Dengan kata lain, analisis kritis berfungsi untuk mengukur kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas pendidikan, kemudian menawarkan alternatif solusi yang lebih adil, efektif, dan relevan. Tujuan analisis kritis pendidikan ini yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengidentifikasi masalah mendasar dalam sistem pendidikan. Yang kedua, mengevaluasi efektif kebijakan dan praktik pendidikan lapangan. Yang ketiga, menilai apakah pendidikan sudah memenuhi standar kualitas seperti relevansi, pemerataan, efektivitas, dan kebinekaan. Yang keempat itu mencakup faktor struktural yang menyebabkan ketidakmerataan akses dan kualitas. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan berdasar dan tata refleksi nasional. Yang terakhir itu mendorong transformasi pendidikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Terus selanjutnya itu kita masuk kesimpulan. Dari penjelasan materi tadi, di sini dapat saya simpulkan yaitu pendidikan berkualitas merupakan kunci dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan global. Untuk mewujudkannya, pendidikan harus berorientasi pada peserta didik menggunakan keterampilan abad ke-21, serta memastikan proses belajar yang aktif, kreatif, dan relevan. Tantangan seperti kesenjangan akses, ketimpangan digital, dan kualitas guru yang belum merata perlu diatasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang tepat serta meningkatkan kompetensi guru. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung pemerataan, penguatan mutu dan pembaruan kurikulum sangat diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, masyarakat, dan dunia usaha juga menjadi faktor penting. Secara keseluruhan, pendidikan berkualitas hanya mewujudkan jika seluruh elemen bekerja sama membangun sistem dan inklusif, efektif, dan berkelanjutan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia unggul dan berkelanjutan. Kemudian itu saran dan rekomendasi. Rekomendasi di sini, seluruh elemen masyarakat harus berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua yaitu prioritas kebijakan harus diarahkan pada pengurangan kesenjangan akses di daerah marginal. Saran saya di sini yaitu sistem pendidikan harus terus beradaptasi dengan dinamika teknologi tanpa menghilangkan nilai humanis. Yang kedua itu pelatihan berkelanjutan bagi pendidikan adalah investasi wajib untuk berkualitas pembelajaran. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.